Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Pesta Penampakan Tuhan berdasarkan Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Belajar dari ketiga orang Majus dari timur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada sebuah versi lain yang tidak tertulis di dalam kitab suci tentang cerita Injil hari ini. Menurut versi itu, raja dari timur yang mengunjungi Yesus di Betlehem bukan hanya 3 orang, melainkan 4 orang. Dan orang keempat itu bernama Artaban. Sama seperti ketiga raja lainnya, Artaban membawa serta intan, emas, dan perak untuk dihadiahkan kepada kanak-kanak Yesus. Menurut rencana, dia akan bergabung dengan ketiga raja lainnya pada suatu tempat yang telah disepakati. Tetapi dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang yang sakit berat. Artaban mengambil perak miliknya dan diberikan kepada orang sakit itu. Kemudian dia berjalan lagi. Ketika tiba di tempat yang dijanjikan, dia tidak menjumpai ketiga raja lainnya karena mereka sudah berangkat ke Betlehem. Oleh sebab itu, ia berjalan sendirian menyusuli mereka. Dalam perjalanan ke Betlehem, ia bertemu dengan seorang ibu yang anaknya terancam bunuh oleh tentara Herodes karena Herodes berniat membunuh semua anak yang berusia kurang dari 2 tahun. Ibu itu meminta bantuan Artaban. Artaban berdiam diri sejenak dan mencari akal. Kemudian ia memberi emas kepada serdadu itu agar ia tidak membunuh sang bayi. Bayi itu luput, tetapi emasnya yang disiapkan untuk diberikan kepada Yesus lenyap. Milik satu-satunya kini tinggal intan. Dia melanjutkan perjalanannya ke Betlehem. Setibanya di Betlehem, Yesus, Maria, dan Yosef sudah tidak ada lagi karena mereka telah mengungsi ke Mesir. Karena itu, Artaban mengembara dan mencari Yesus di mana-mana, tetapi tidak menjumpainya. Pada suatu hari, dalam tahun yang ke-33, ia tiba di Yerusalem. Hari itu adalah hari penyaliban Yesus dari Nazaret. Ketika Artaban mendengar bahwa raja yang sedang dicarinya akan disalibkan, ia bergegas menuju Kalvari. Dalam hatinya ia berpikir bahwa intan yang ada padanya bisa menyelamatkan nyawa sang raja dari Nazaret itu. Tetapi dalam perjalanan menuju Kalvari, ia mendengar seorang gadis yang berteriak minta tolong karena ayahnya hendak dibunuh sebab ia tidak sanggup membayar utang. Artaban ragu-ragu. Haruskah ia menjual intannya itu untuk membayar utang ayah gadis itu? Ataukah ia harus bergegas ke Kalvari guna menyelamatkan sang raja dengan intan yang sama? Setelah menimbang dan menimbang, akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan intan itu kepada si gadis demi melunasi utang ayahnya. Artaban gagal menyelamatkan Yesus, tetapi dia percaya bahwa raja yang lahir di Betlehem itu pasti menerima hadiah-hadiah yang telah dibawanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar cerita tentang kedatangan ketiga raja dari timur untuk menyembah Yesus sebagai raja orang Yahudi. Ternyata berita tentang kelahiran Yesus tidak cuma disampaikan kepada para gembala, melainkan kepada orang-orang Majus atau ketiga raja dari timur itu. Kedatangan ketiga raja itu menggemparkan Yerusalem. Herodes lalu memanggil ahli kitab dan menanyakan kepada mereka di mana gerangan raja baru itu dilahirkan. Setelah mendapat jawaban bahwa tempatnya adalah Betlehem, maka dengan diam-diam
dipanggilnya ketiga raja itu dan menanyakan bagaimana semua itu terjadi. Dia lalu menyuruh mereka supaya mencari anak itu dengan teliti, dan apabila sudah ditemukan, hendaknya dia diberitahu supaya dia juga datang menyembah raja baru itu. Walaupun kita tahu ternyata Herodes mempunyai niat jahat terhadap anak itu. Ketiga raja itu atau ketiga orang Majus itu melanjutkan perjalanannya. Dan lihatlah, bintang itu kembali mengarahkan mereka hingga mereka tiba persis di tempat anak itu dilahirkan. Tentu saja mereka sangat bersuka cita karena apa yang mereka cari kini telah ditemukan. Mereka langsung masuk ke dalam tempat anak itu dilahirkan. Di dalamnya, mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya. Mereka langsung sujud dan menyembah bayi itu karena untuk itulah mereka telah datang dari jauh. Kemudian mereka kembali ke negeri asalnya dengan mengikuti jalan lain seperti sesuai dengan peringatan Tuhan yang mereka terima melalui mimpi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, baik ketiga raja atau orang Majus dari timur maupun Artaban dalam kisah tadi adalah para pengembara yang berusaha mencari dan menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Kitab suci tidak pernah menyebut nama-nama mereka. Karena itu, mereka itu bisa saja Anda dan saya. Semoga pesta penampakan Tuhan hari ini mendorong kita untuk selalu mencari Tuhan dalam hidup dan memberikan persembahan-persembahan yang pantas kepadanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.